Bagi yang baru belajar ngedit di Adobe Premiere Pro, merubah tampilan bisa loh di Adobe Premiere Pro. Dan tentunya sesuai dengan kenyamanan lu nih. Nyamannya seperti apa lu cara ngeditnya, dan tentunya efektif, lebih cepet. Nah, gue punya solusinya di sini. Nah, sekarang lu buka Adobe Premiere Pro, lu ikutin cara gue. Bagi yang pemula nih ya, yang profesional boleh lu tambahin aja di kolom komentar. Nah, sekarang lu buka di Adobe Premiere Pro, kemudian lu lari ke editing. Nah, di sini nih bagian-bagian yang nggak perlu lu delete aja, yang nggak perlu. Nih seperti di sini nih, misalkan libraries, klik saja, klik kanan, close panel, nutup. Marker close saja, history close, info close ya. Jadi tinggal project dan efek. Kemudian kita lari ke atas kiri, bagian short nih, audio track mixer nih kayak nggak perlu, klik kanan aja, close panel, metadata close panel. Nah, sekarang sudah tampilannya lebih luas nih. Oke. Nah, gimana cara bisa nge-save nya? Ini kan editing nih, kayak nggak enak banget dilihat ngedit jadi bawaan Adobe Premiere Pro. Gimana kalau kita rename, kita rubah namanya? Bisa. Klik kanan. Sekarang apa nih? Virus, biarin. Sekarang klik kanan, nah lu save as new workspace, klik saja. Nah, ini sesuai dengan nama channel lu atau nama pribadi lu boleh. Nah, sekarang gue kasih contoh nama channel gue aja ya, Edit Pro Media. Oke, enter aja. Oke, nah sekarang sudah berubah nih, ini tampilan kerja lu nih, workspace lu nih ya. Nah, sekarang bisa lu rubah bermacam-macam di sini. Misalkan nih ya, misalkan kita project, kita mau masukin di area short nih. Ini kan baru tab, ada 2 tab ya. Klik project, tahan ya, klik project, tahan nih di mouse, tahan, tarik ke atas. Nah, bagian hijau ini dimana tempat lu untuk ngedrag. Nah, sekarang ini kan bagian tengah-tengah, kita bagian atas saja. Nih, bagian sini ya, kita drag sini, project, lepas. Nah, otomatis project sudah di tampilan tabnya bagian atas. Sama efek juga, kita akan taruh efek ini ya, efek ini kita akan taruh di atas, sama drag. Nah, sudah nih bagian nih project, biasa di sini short, efek, kontrol di sini buat efek. Nah, kalau sudah, nah sekarang gue mau buat folder di mana efek-efek nanti di situ dijadiin satu. Contohnya, oke, gue masukin footage-nya dulu, ini hanya contoh, kita drag. Nah, ini sini nih, kita cut di sini. Misalkan ini gue mau kasih transisi nih ya, mau kasih transisi deep to black. Misalkan di sini nih, kita klik search di efek nih ya, kemudian kita kasih transisi efeknya deep to black. Nah deep, nih dia nih, deep to black ini tinggal lu drag, misalkan, ya kan, misalkan, nah gitu ya. Jadi fungsi foldernya ini nanti gue contohin foldernya, klik kanan, bikin folder ya, bikin gabungan, klik kanan di area kosong ini, klik kanan, klik nih new custom bin. Nah, sekarang kita rename, kita rubah namanya, misalkan efek gue, misalkan, bebas sih. Nah, ini efek gue ini masih kosong nih, ya kan. Sekarang kita cari nama efeknya, misalkan deep to black. Nah, deep to black tinggal drag aja, klik kiri, tahan, kita drag efek gue nih, kita drag sini, lepas, bam. Secara otomatis efek gue terisi dengan deep to black. Oke, deep to black ya. Apalagi misalkan deep to white. Nih, drag saja, udah langsung drag nih. Nah, terus apa lagi, misalkan basic 3D ya, misalkan sini aja ke efek gue. Apa lagi misalkan, kalau sudah nih contoh 3 aja ya. Jadi ketika lu membuat transisi, mau masuk transisi, jadi lu nggak perlu lagi tulis deep to black, itu nggak perlu lagi gitu ya. Jadi tinggal lu buka aja efek gue, deep to black, lu drag, contoh. Nah, ini kan gampang kan. Sekarang kita tambahin satu folder lagi. Biasanya gue begitu, 2 folder, jadi yang satu efek, yang satu khusus audio. Nah, yang audio klik kanan, new custom bin, kita tulis audio gue, misal. Nah, biasanya gue masukin efek mastering, drag aja nih, drag, kita masukin ke sini audio gue.
kemudian misalkan multiband nih, multiband kompresor misalkan, bam, dah. Nah sekarang gue mau edit di audio sini misalkan nih ya, tinggal buka aja di audio gue multiband kompresor, drag saja ke timeline, kemudian edit, kita cari broadcast, kita rendahin dikit ininya, bam, seperti itu teman-teman. Oke, kalau sudah kita ke bagian efek. Nah sekarang gue mau tambahin lagi tabnya nih yang di bagian kanan. Lu pergi ke window nih, window. Gue biasanya di sebelah kanan ini gue buat color grading bisa. Tapi bebas sih teman-teman, mau ditaruh di tengah-tengah sini boleh, di mana bebas. Tapi gue lebih enak sebelah kanan ini. Klik window, terus lumetric color. Bam, tuh. Jadi udah ada lumetric color. Jadi tinggal lu klik project, new, kemudian adjustment layer, oke saja. Tarik drag sini. Sekarang kita waktunya color grading, misalkan basic correction, misalkan exposure-nya kita naikkan atau kita rendahkan seperti itu teman-teman. Nah mau tambahin lagi misalnya di sisi sini, kita klik window lagi, biasanya gua taruh lumetric scope, bam, mana tuh lumetric scope? Nah oh ternyata di sini, kita pindahin aja drag ke kanan. Nah tanya gue di sini nih setting, gue biasanya kasih use ini, kemudian ini, kemudian history, enggak history gue enggak, biasanya history gue enggak. Oke, itu aja sih. Semoga yang baru ngedit pemula nih kayak gue bisa merubah tampilan di Adobe Premiere Pro sesuka hati lo, senyaman lo. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.